sehat dan tetap semangat selalu. Pada kesempatan ini, ingat, teman-teman harus mengutamakan kesehatan diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Untuk dalam hal ini yang harus kita tekankan, kita harus betul-betul safety. Dimulai dari kita sendiri. Jadi kalau kita mau bepergian dalam suasana memang saat ini lagi mewabah atau pandemi virus corona COVID-19, jadi kita betul-betul harus menjaga diri kita dan lingkungan kita dengan kita menggunakan sarana untuk pelindung diri. Kita tidak perlu memakai APD, alat pelindung diri seperti yang dipakai oleh dokter dan perawat di rumah sakit. Jadi cukup kita memakai ini, masker, baru kita go guys. Ingat loh ya, masker harus selalu dipakai, kecuali kalau pas tidur. Oke guys, wih. Selama ini saya dari Rumah Sehat Anang banyak mendapatkan pertanyaan baik dari komen di dalam YouTube mengenai video senam terapi untuk saraf kejepit, stroke, dan lain-lain tentang cara penanganan penyakit. Tapi dalam kesempatan ini guys, saya hanya akan memberikan satu gambaran atau video baru tentang treatment untuk penanganan saraf kejepit dan stroke. Kenapa saya hanya menyampaikan hal ini, kesempatan ini? Ya mungkin dengan kesempatan yang video-video yang akan saya buat nanti, yang lain, kita akan mencoba mengemas video dengan terapi-terapi yang berhubungan dengan penderita pasien yang lain. Tapi pada kesempatan ini, ayo kita akan coba memberikan solusi bagi penderita yang teman-teman keluhkan seperti HNP atau saraf kejepit. Baik itu yang terjadi saraf kejepit itu di daerah cervical, leher, torak, lumbal, kemudian sakrum seperti yang saya gambarkan di sini. Ada daerah zona cervical, torak, lumbal, dan sakrum. Nah ini memang dengan pengarahan terbaik berdasarkan medis atau dengan standar rumah sakit, itu memang disarankan untuk berenang. Tapi permasalahannya adalah untuk renang itu banyak hal yang bisa melakukan atau tidaknya. Ada sebagian besar yang memang bisa berenang. Ada yang trauma dengan air, jadi akhirnya tidak bisa. Kemudian apalagi dengan kondisi sekarang terjadinya pandemi corona yang tidak memungkinkan. Kalian tidak perlu khawatir, kita ada solusinya. Yang pertama adalah kita akan lakukan pemanasan. Nah, pemanasan ini harus dilakukan pada kasus penderita yang memang masih bisa untuk berdiri. Tapi kalau memang tidak bisa berdiri atau lagi jalan, masih di tempat tidur, cukup nanti pada sesi yang kedua saja, langsung pada treatment intinya. Di rumah juga bisa menggunakan tiang seperti ini untuk pegangan agar kita tidak limbung pada saat melakukan treatmentnya. Pegangan, terus jalan di tempat sebanyak 10-20 kali. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gerakan yang kedua, jongkok berdiri dengan posisi badan masih lurus. Tangan agak semi menggantung untuk menahan agar jangan sampai langsung turun ke bawah. Jadi tahan, pegangan, tarik ke atas. 1, lurus posisinya. Turun lagi, tahan. 2, 3. Lakukan hal ini, jangan buru-buru. Pelan saja. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Kemudian bahu lurus, kita akan putar ke depan 10 kali. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalian perhatikan ya guys, jadi pada saat kalian memutar tangan ini, usahakan tulang belikat ikut terputar begini, baik pada waktu ke depan ataupun ke belakang. Begitu pula pada waktu kita jongkok berdiri, ini posisi tangan lurus ya, posisi dengan ini pas lurus. Maka pada saat turun begini, ini sambil menahan kayak ngegantung begitu. Nah, kayak gantung karena ini untuk narik ke atas, tarik, nah begitu. Oke, lakukan seperti itu sehari sekali. Bagian yang kedua, ini adalah bagian yang inti untuk treatment sebagai pengganti yang tidak memungkinkan melakukan renang bagi penderita saraf kejepit ataupun stroke. Jadi boleh dilakukan di tempat tidur, bisa dilakukan di lantai. Ini saya contohi di tempat tidur karena biasanya ada pasien-pasien saraf kejepit atau stroke yang memang tidak memungkinkan untuk dipindahkan di tempat tidur. Nah, seperti ini masih menggunakan bantal, tapi usahakan bantal jangan terlalu tinggi bantalnya. Pas saja posisinya, tidak terlalu tinggi. Seperti ini. Luruskan tangan. Kemudian angkat kaki 30 derajat. Tahan. Sambil tahan nafas, kita tahan kaki ini 5 detik. 2, 3, 4, 5. Ketuk. Buang nafas. Tarik. Maksimal. Sambil buang nafas. Tekan lagi, tarik nafas. Tahan. Buang nafas. 2. Lagi. Tarik nafas. Tarik nafas lagi. Tahan. 4. Tarik nafas. Buang. 5. 6. Yang ke-6 peluk maksimal. Buang nafas. Lepaskan pegangan. Tarik nafas. Tahan. Sambil keluarkan. Ya, lepas. Tarik lagi. Sambil buang nafas, tarik maksimal, buang. Selesai. Ini adalah untuk treatment yang inti di dalam kasus saraf kejepit ataupun pada stroke. Lakukan seperti ini. Dan apabila ada pasien yang stroke kanan, biasanya ditambah dengan kondisi bicara tidak bisa, maka lakukan gerakan yang ketiga, yaitu menggerakkan lidah ataupun latihan vokal. Cukup 3 vokal saja. Maksimal hanya jangan malu-malu mengucapkan 3 vokal tadi. Dan lakukan itu 10 sampai 20 kali setiap pagi dan sore. Jadi ditekan betul. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat buat teman-teman yang menderita HNP ataupun stroke. Bisa dilakukan untuk penderita yang usia muda sampai tua-tua, tidak mengenal gender, kakek, nenek, yang kaleng-kaleng juga boleh lah. Oke, see you next.